Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kelompok kami mempresentasikan PPT yang telah kami buat dengan judul Optimasi Penjadwalan Tugas dengan Job Scheduling menggunakan algoritma greedy. Sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan dengan NIM 2023 31157. Selanjutnya itu ada dua teman saya. Yang pertama itu Nurul Lia Gamal dengan NIM 2023 31154 dan satu lagi Galih Putri Anggraini dengan NIM 2023 31036. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Apa itu job scheduling? Job scheduling adalah proses memilih dan mengatur pekerjaan atau job dalam urutan tertentu. Job scheduling ini juga mempertimbangkan deadline dan profit dari setiap pekerjaan. Nah, setiap pekerjaan di sini tuh, yang pertama itu ada memiliki satu unit waktu pengerjaan, yang kedua itu hanya bisa dikerjakan satu kali dalam satu waktu, dan yang terakhir itu harus selesai sebelum atau tepat pada deadline. Selanjutnya di sini ada tujuan algoritma pada proyek kami. Yang pertama, proyek kami ini untuk memaksimalkan total profitnya. Yang kedua, untuk menyelesaikan pekerjaan sebanyak mungkin dalam batas waktu yang tersedia. Dan yang terakhir ada menghindari konflik waktu antar tugas. Di sini kami memiliki studi kasus yang di mana seorang mahasiswa sedang menghadapi minggu yang padat. Ia memiliki 5 tugas di berbagai mata kuliah, masing-masing memiliki waktu deadline dan tingkat dengan profit yang berbeda. Yang pertama di sini ada tugas analisis algoritma, di mana deadline ini memiliki selama 2 hari dan bernilai sangat tinggi yaitu 100 poin. Yang kedua ada tugas metode numerik yang dikumpulkan pada besok hari dan bernilai sedang yaitu 19 poin. Yang ketiga ada tugas keamanan sistem komputer memiliki deadline 2 hari dan bernilai 27 poin. Yang keempat ada tugas pemrograman sistem operasi dikumpulkan dalam 1 hari yang bernilai 25 poin. Dan yang terakhir ada tugas IT memiliki deadline yang lebih panjang yaitu 3 hari, tapi hanya memiliki 15 poin. Di sini ada langkah-langkah. Yang pertama itu yaitu menginput list mata kuliah, nama, deadline, dan profit. Yang kedua itu urutkan berdasarkan profit menurun. Yang ketiga tentukan jumlah hari maksimal atau max deadline. Yang keempat membuat array kosong untuk slot hari. Yang kelima untuk setiap mata kuliah. Yang pertama itu cek slot dari deadline ke 0. Dan yang B itu jika slot kosong. Tempatkan mata kuliah di slot tersebut. Yang keenam, tampilkan mata kuliah dan yang itu hitung dan tampilkan total profit. Oke, selanjutnya masalahnya adalah yang pertama, mahasiswa hanya mampu menyelesaikan satu tugas per hari. Selanjutnya, ia harus memilih tugas-tugas yang memberikan manfaat atau profit tertinggi tanpa melewati deadline masing-masing tugas. Solusinya, yang pertama itu gunakan algoritma greedy untuk memilih tugas dengan profit tertinggi terlebih dahulu dan dijadwalkan ke hari paling akhir sebelum deadline yang masih tersedia. Hasilnya, mahasiswa dapat menyelesaikan 3 dari 5 tugas. Yang pertama, analisis algoritma 100 poin, keamanan sistem komputer 27 poin, dan yang terakhir itu IoT 15 poin. Total profit yang diperoleh adalah 142 poin. Selanjutnya, Nah, di sini sudah terdapat flowchart penjadwalan mata kuliah. Flowchart ini dimulai dari bentuk oval, yaitu penjadwalan mata kuliah ini akan dimulai. Lalu lanjut inisialisasi. Pada kolom persegi panjang ini, sistem akan mengecek apakah ada data mata kuliah yang sebelumnya disimpan. Kalau ada, dia akan langsung tampilkan di tabel. Lalu setelah itu, validasi input. Pada kolom belah ketupat, di sini berarti kita sampai di bagian penting, yaitu pengecekan. Apakah semua input sudah benar dan lengkap? Kalau tidak lengkap, kita akan masuk ke bagian sebelah kanan. Lalu kita input data pada kolom jajar genjang ini, pengguna meminta untuk mengisi data, yaitu nama mata kuliah. Ini adalah input utama untuk menyusun jadwal.
Nah, jika input tidak valid, sistem akan membagi order. Lalu setelah itu, semua data yang salah akan dihapus, supaya tidak mengganggu proses selanjutnya. Dan jika input valid, proses akan dilanjutkan. Semua mata kuliah akan diurutkan berdasarkan profit tertinggi yang cari di link kosong itu. Terus lanjut ke penjadwalan greedy. Nah, di sini sistem mulai mengisi jadwal menggunakan metode greedy, yaitu memilih mata kuliah dengan profit paling tinggi, selama masih bisa dimasukkan ke slot waktu yang belum terlewat. Dan yang terakhir itu, yaitu tampilkan jadwal atau output. Setelah semua slot terisi, jadwal akhir akan ditampilkan ke pengguna. Nah, di sini bisa dilihat hasil akhir penjadwalannya dan prosesnya selesai. Lalu lanjut ke program CSS untuk mengatur tampilan seluruh halaman web agar terlihat lebih rapi dan enak dilihat. Yang pertama itu ada di bagian head. Ini digunakan untuk menyimpan informasi penting tentang halaman web seperti pengaturan karakter, teks, judul halaman di tab browser, dan aturan tampilan yang mengatur desain halaman. Lalu di bagian body diatur agar menggunakan font tanpa kait, sans serif, diberi jarak dalam padding 20 pixel dan background berwarna abu muda, F2, F2, F2. Lalu ada elemen H1 atau judul utama yang diberi warna teks abu gelap 333 supaya dia lebih terlihat jelas. Lalu ada table, ini dibuat untuk memenuhi lebar halaman tanpa celah antar garis. Border collapse, diberi jarak atas itu 20 pixel dan background putih. Lalu di bagian TH dan TD ini diberi padding 10 pixel agar isi tidak terlalu rapat serta diberi garis abu DDD agar terlihat batas antar sel dan teks di dalam sel tabelnya itu diratakan ke kiri. Terus lanjut di bagian TH ini juga diberi warna latar hijau 4CAF50 dan teks putihnya agar kontras dan mudah dibaca. Lalu di elemen input atau kotak isian diberi padding 8 pixel dan margin 5 pixel agar ini biar tampak lebih longgar dan tidak terlalu nempel. Lalu ada button yang diberi padding 10 pixel atas bawah dan 15 pixel kanan kiri serta diberi margin 5 pixel. Dan yang terakhir itu button juga diberi warna hijau atau 4CAF50. Teks putih tanpa garis tepi dan saat diarahkan kursor akan berubah menjadi tangan yang menandakan tombol bisa diklik. Gambar selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya bagian button, hover, background color, sampai result yang isinya ada margin top, background color, padding, dan border radius. Nah, kode ini tuh dikelompokkan untuk mendefinisikan tampilan tombol saat di hover, dan juga tampilan untuk hasil penjadwalan. Masuk lagi di bawahnya itu yang H1 yang berisikan penjadwalan mata kuliah atau greedy, itu tuh sama dengan judulnya, menampilkan judul halamannya. Selanjutnya lagi itu tuh ada masuk yang input type dan lain-lain. Yang pertama itu ada input type text, ID-nya name, placeholder-nya nama mata kuliah. Nah, form ini digunakan, kita tuh di sini membuat form input mata kuliah. Untuk yang pertama text name itu untuk nama, selanjutnya ada input type number, ID sama dengan deadline, placeholder sama dengan deadline hari. Nah, itu tuh untuk memasukkan jumlah deadline-nya berapa hari. Selanjutnya lagi input type number, ID profit, placeholder sama dengan profit. Nah, di sini tuh profit atau manfaat nilai dari kuliah itu. Selanjutnya masuk lagi di bawahnya itu ada button. Nah, yang button itu yang pertama itu ada button on click. Nah, situ tuh tambah mata kuliah, ada add job di situ. Nah, add job di sini fungsinya tuh menambahkan mata kuliah itu ke dalam list. Selanjutnya lagi ada on click schedule job, jadwalkan. Nah, di situ tuh schedule job itu berfungsi untuk menjadwalkan mata kuliah menggunakan algoritma greedy. Selanjutnya ada lagi reset data yang berartikan menghapus semua data yang sudah dimasukkan.
Nah, selanjutnya yang di bawahnya itu ada table, job table. Nah, di sini itu bagian ini tuh tempat untuk menampilkan data mata kuliah yang dimasukkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya itu ada div class. Nah, div class di sini berisikan div class sama dengan result, ID result. Nah, di sini tuh dia menampilkan hasil penjadwalan. Setelah tombol jadwalkan ditekan yang di bagian atas tadi. Selanjutnya yang paling bawah itu ada kita di situ tuh menggunakan Java. Nah, code-nya itu let job sama dengan JSON pairs atau sama dengan local storage get item sama dalam kurung jobs. Nah, jobs di sini tuh menyimpan data mata kuliah dari local storage atau array kosong jika belum ada data. Selanjutnya itu tuh table body yang di bawahnya const sama dengan const table body sama dengan dokumen query selector. Nah, table body di sini dia tuh referensi ke halaman T-body dari table untuk ditambah baris data mata kuliah secara dinamis. Selanjutnya di sini ada bagian untuk render table, di mana di sini untuk menambahkan pekerjaan atau tugas, terus ada untuk nambahin deadline-nya juga, ada untuk profitnya juga. Selanjutnya di bagian schedule jobs ini untuk menampilkan semua isi tabelnya atau datanya. Lalu ada juga di sini untuk fungsi schedule jobs-nya ini untuk pendekatan si grading-nya untuk memilih pekerjaannya, terus untuk mengurutkan semua pekerjaan yang tersedia berdasarkan keuntungan yang tertinggi, dan mencoba untuk menjadwalkan setiap pekerjaan yang sudah diurutkan dari yang selambat mungkin sampai yang tenggat waktunya itu tepat waktu. Terus untuk menempatkan di slot waktu yang kosong juga, selanjutnya memprioritaskan pekerjaan dan keuntungan yang lebih tinggi. Lalu di sini juga ada tampilan untuk hasilnya, di mana untuk aplikasi ini untuk menghitung dan menampilkan jadwal yang telah dipilih, terus untuk menunjukkan pekerjaan mana yang direncanakan untuk setiap hari dan total keuntungannya. Terus ada untuk riset data juga. Untuk riset data ini untuk menghapus semua data pekerjaan yang tersimpan dan jadwal yang ditampilkan bisa kapan saja. Selanjutnya di sini akan menjelaskan untuk webnya, di mana di sini tersedia untuk menginput nama mata kuliahnya, deadline-nya, sama profitnya. Di sini ada juga button untuk tambah mata kuliahnya, terus untuk dijadwalkan, sama untuk riset untuk mengulang semuanya. Di sini juga ada tabel untuk menampilkan nanti pada saat mata kuliah sudah ditambahkan. Sesuai studi kasus yang tadi, sini nama mata kuliahnya ada analisis algoritma dengan deadline 2 hari, profitnya 100. Sini kita klik untuk tambah mata kuliah. Terus yang kedua ada metode numerik dengan deadline 1 hari, profitnya 19 poin. Yang ketiga di sini ada KSK atau keamanan sistem komputer. Deadline-nya di sini 2 hari, profitnya 27 poin. Yang keempat ada pemrograman sistem operasi. Deadline-nya itu 1 hari,
profitnya itu 25 poin. Dan yang terakhir ada IoT, deadline-nya itu 3 hari, ininya 15 poin. Nah, pada saat sudah ditampilkan seperti ini, untuk mencetak profitnya, kita klik button jadwalkan. Maka yang keluar itu tugasnya itu keamanan sistem komputer, analisis algoritma, dan IoT. Kenapa? Karena web ini itu memilih deadline yang paling lama. Di sini keamanan sistem komputer itu deadline-nya itu 2 hari. Terus analisis algoritma deadline-nya 2 hari juga. IoT 3 hari. Jadi total profitnya 142 yang didapat. Dan untuk mengulang input mata kuliahnya, kita klik reset aja. Nanti juga bakal kesimpan juga database-nya. Itu kenapa Magnum sama PSO nggak muncul, Kak? Karena Magnum kan deadline-nya 1 hari. Mm-mm. Terus PSO itu 1 hari. Jadi algoritma grading itu dia untuk deadline-nya yang paling lama, bukan yang paling cepat. Oke, Kak. Oke, terima kasih Bapak telah mendengarkan presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf bila presentasi kami ini masih banyak kurangnya, masih ada salah kata. Eh, eh, Kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.